Selamat siang untuk para mahasiswa. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa dapat menjelaskan pembelajaran IPS yang powerful dan mahasiswa dapat menjelaskan pembelajaran saintifik dalam kurikulum 2013. Yang pertama, karakteristik pembelajaran IPS yang powerful. Kenapa sih dalam pembelajaran IPS itu harus ada pembelajaran yang powerful atau yang membuat siswa itu rajin belajar, bersemangat dalam belajar? Karena pembelajaran IPS itu yang kita tahu adalah pembelajaran yang membosankan, banyak materinya, sehingga kita harus mencari cara supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk anak seusia sekolah dasar ataupun seusia manapun, ya. Yang pertama adalah bermakna. Apa sih makna bermakna ini untuk pembelajaran IPS yang powerful? Yang bagaimana pembelajaran IPS yang bermakna itu? Yaitu yang pertama, proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi begini, setiap orang memiliki struktur kognitif. Struktur kognitif yang dimiliki oleh seseorang itu ada skemanya. Jadi setiap orang punya ingatan masing-masing, punya pengalaman lama dan juga pengalaman yang baru. Sehingga kita sebagai guru harus mengetahui pengalaman-pengalaman baru dari seorang anak supaya materi yang akan kita berikan kepada siswa itu akan menempel, karena setiap orang, setiap siswa, setiap manusia punya struktur kognitif sendiri-sendiri. Jean Piaget mengatakan struktur kognitif seseorang itu ada 4. Yang pertama ada skemata, yang kedua ada asimilasi dan akomodasi, yang ketiga organisasi, dan yang keempat adalah ekuilibrasi. Jadi seseorang ketika sudah memiliki pengalaman, misalnya pengalaman tentang naik delman atau naik kereta api. Nah, ketika kita akan menjelaskan misalnya tentang kendaraan, maka tanyakanlah dulu apakah anak-anak sudah pernah naik kendaraan ini. Nah, sehingga pada saat kita menjelaskan tentang kendaraan itu, maka kita akan tahu, anak itu akan bersemangat karena anak sudah memiliki struktur kognitif atau pengalaman yang sebelumnya, sehingga dia bisa lebih paham dengan materi yang akan kita berikan. Sehingga guru harus mengaitkan antara informasi yang sudah dimiliki oleh siswa dengan informasi baru yang akan kita berikan. Yang kedua, kurikulum yang bermakna meliputi studi ekstensif dan reflektif tentang negara sendiri maupun negara yang lain. Studi ini baik dalam perspektif kajian sejarah, sosial, budaya, dan agama. Kalau di dalam kurikulum di Indonesia yang sekarang kita gunakan yaitu kurikulum 2013, itu sudah mencakup beberapa kurikulum ini yang di dalam kurikulum ini yang kemarin kalian pelajari, IPS sudah nggak ada kan di kelas 1, 2, 3, karena IPA dan IPS itu sudah masuk ke dalam pembelajaran bahasa, pembelajaran matematika. Jadi kompetensi dasarnya itu sudah langsung masuk di mata pelajaran yang lain. Sehingga pada saat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, IPA dan IPS itu sudah berdiri sendiri. Oke, yang ketiga, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru atau penjelaskan. Jadi, yang dimaksud di sini adalah pembelajaran bermakna itu bukan hanya kita sebagai guru harus ceramah terus di depan kelas, tetapi mengaktifkan banyak inderanya anak. Ada indera penglihatan, indera perasa, indera pendengaran. Nah, semua itu harus diaktifkan. Bawalah media, bawalah apa saja yang bisa digunakan anak, dipegang ataupun didengarkan ataupun dilihat oleh anak, sehingga anak itu tidak hanya satu inderanya saja atau 2 inderanya saja melihat dan mendengar, tetapi mereka juga boleh memegang, boleh merasakan, terus boleh apa saja, yang penting dia diaktifkan, tidak hanya duduk diam saja di dalam kelas.
pembelajaran karakteristik IPS yang kedua, yaitu terintegrasi. Terintegrasi adalah pembelajaran terintegrasi merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan pembelajar melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dengan kata lain, melatih pembelajar untuk berpikir secara sistemik. Jadi, di sini yang dimaksud pembelajaran secara terintegrasi, kalau di kurikulum 2013, itu kita akan menemui di satu pembelajaran itu minimal ada 2 mata pelajaran yang dijadikan satu atau dibelajarkan secara terintegrasi secara langsung, secara bersama. Jadi bukan kita misalnya di dalam satu hari kita belajar IPA, IPS, dan matematika, atau bahasa, matematika, dan IPA misalnya. Nah, itu kita tidak belajar IPA dulu, baru matematika, baru bahasa, tidak. Tetapi kita bagaimana menjadikan satu antara mata pelajaran bahasa, mata pelajaran matematika, dan IPA. Misalnya, bahasa. Di situ anak-anak nanti akan diberikan bacaan. Bacaan itu ada, misalnya ada anak diminta untuk menjumlahkan. Di dalam bacaan itu ada menjumlahkan. Nanti jumlahnya ada berapa. Setelah itu, di dalam cerita di bahasa itu atau bacaan di bahasa itu, bacaannya sendiri sudah mata pelajaran bahasa, sedangkan isinya menjumlahkan atau menambahkan atau mengalihkan di dalam bacaan itu juga termasuk sudah matematika. Nah, nanti ada pelajaran lain tentang IPA, misalnya dari penjumlahan, misalnya di dalam bacaan itu tentang bunga-bunga yang dimiliki oleh siswa di rumah. Siswa diminta untuk menjumlahkan bunga-bunga, atau salah satu bunga diminta untuk menyebutkan jumlah daunnya misalnya. Nah, itu sudah menjadikan satu atau terintegrasi antara mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Yang ketiga adalah berbasis nilai. Kalau berbasis nilai ini, Anda tahu sendiri bahwa di kurikulum 2013 itu ada 18 nilai-nilai karakter. Termasuk di situ ada nilai religius, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kerjasama, ada rasa ingin tahu, rasa banyak, ada 18. Nanti saya minta Anda untuk mencari di internet ataupun di mana saja tentang nilai-nilai karakter ini, karena Anda harus tahu juga dan Anda harus punya nilai-nilai karakter itu untuk Anda pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat penting sekali. Meskipun ini sudah terlambat, Anda sudah terlalu dewasa untuk belajar tentang karakter-karakter, tapi karakter-karakter ini yang akan membawa Anda kepada kebaikan. Jadi tolong nanti Anda cari. Yang keempat adalah menantang. Bagaimana sih pembelajaran IPS yang menantang? Yang pertama adalah siswa diminta untuk memanfaatkan tulisan-tulisan dan analisis dari berbagai jenis dokumen. Jadi, ketika kita membelajarkan anak untuk mencari dokumen-dokumennya sendiri, itu katakan pada anak bahwa dari dokumen-dokumen yang mereka miliki. Mungkin kalau anak belum punya KTP, tapi mereka sudah memiliki kartu keluarga, memiliki akta, dan minta mereka untuk membawa akta itu ke sekolah, atau minta fotokopiannya saja, dan minta anak-anak dari akta yang dibawa atau dari kartu keluarga yang mereka bawa, itu untuk dianalisis apa sih isinya kartu keluarga, apa sih fungsinya. Nah, kita jelaskan di situ. Jadi anak-anak tahu sambil melihat kartu keluarganya tuh bentuknya seperti ini. Lalu namanya ada di situ. Nama keluarganya, nama ayahnya, nama ibunya ada di situ semuanya. Terus apa sih fungsinya? Nah, anak-anak tahu. Minta mereka untuk membawa dan juga menganalisis. Jadi ada tantangan di situ. Anak-anak disuruh membawa dan gurunya meminta mereka untuk menganalisis di situ tuh ada apa saja. Yang kedua adalah mendorong siswa untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Nah, ini untuk biasanya untuk pembelajaran IPA, IPS juga ada, matematika juga ada. Cari kegiatan-kegiatan di luar yang mengaktifkan gerak motorik siswa. Misalnya
di bidang IPA kita bisa membuat misalnya buat satu tali 1 meter kali 1 meter, lalu berikan kepada mereka LKS berupa catat apa saja yang ada di dalam tanah yang sudah diberi tali 1 meter kali 1 meter itu tadi. Tolong dicatat ada apa saja. Misalnya ada tanah, ada air, ada hewan semut misalnya atau cacing. Nah, minta mereka untuk bereksperimen di sekolah maupun di rumah. Penggunaan teknologi dalam pengembangan materi pelajaran. Nah, misalnya Anda bersekolah atau bekerja di sekolah dasar yang terpencil, tidak mendapatkan teknologi yang bagus di sana ataupun sinyalnya nggak ada, pergunakan yang ada. Misalnya Anda punya laptop, gunakan itu sebaik mungkin. Nah, di sini seperti yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan PowerPoint disertai video recorder. Jadi saya merekam dan memvideokan apa yang akan saya belajarkan ke kalian, sehingga dan ini tidak menggunakan internet, sehingga kalian bisa berekspresi dan mengajarkan ke anak-anak supaya dapat menggunakan teknologi, ya. Oke, yang kelima adalah mengaktifkan. Nah, mengaktifkan ini di sini ada experience of doing. Doing itu melakukannya, melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Yang kedua adalah observing. Observing ini adalah mengobservasi atau mengamati keadaan sekitar, mengamati teman-teman, mengamati keadaan sekitar, lingkungan, dan lain sebagainya. Lakukan. Atau lakukan ini maksudnya adalah yang saya bilang tadi, kalian harus mengajak siswa-siswa itu melakukan sesuatu hal, bukan meminta siswa untuk duduk diam dan mendengarkan saja. Yang kedua, dialog with self itu maksudnya adalah berbicara dengan diri sendiri, minta siswa untuk berbicara pada dirinya sendiri, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka senangi. Jadi ajak mereka untuk berbicara pada dirinya sendiri, apa sih yang mereka inginkan. Dan juga dialog with others. With others ini berarti berdiskusi dengan teman. Setelah mereka berdiskusi dengan dirinya sendiri atau berbicara dengan dirinya sendiri, apa sih yang ingin mereka lakukan, apa sih yang mereka sukai. Mereka harus berdiskusi dengan teman. Nah, penjelasan ada di bawah sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran saintifik dalam kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu seorang guru dituntut untuk produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Jadi, seseorang atau seorang guru harus produktif dalam menghasilkan sebuah karya, produktif dalam menghasilkan produk-produk pembelajaran, dan juga mengajarkan siswa untuk mempunyai inovasi yang tinggi. Termasuk gurunya juga harus berinovasi ya, membuat sesuatu yang baru, membuat ide-ide baru, membuat bagaimana pembelajaran itu supaya menyenangkan. Itu masuk di dalam kreatif dan afektif juga. Seorang guru juga dituntut untuk memiliki sikap-sikap atau afektif tadi. Sikap-sikap yang dibutuhkan oleh guru itu juga termasuk di dalam kurikulum 2013. Bagaimana sikap-sikap yang harus dimiliki oleh guru itu ditanamkan juga kepada siswanya. Nah, pada sikap itu guru harus tahu mengapa melakukan sesuatu atau membuat pelajaran itu, mengapa guru harus mengajarkan seperti itu, mengapa guru harus memberikan tugas seperti itu, mengapa guru harus membuat seperti itu. Guru harus tahu itu. Dan guru harus menjaga sikapnya kepada siswa maupun kepada orang lain. Dan ini juga akan mengajarkan kepada siswa kita untuk selalu menghargai guru, menghargai orang tua, dan juga menghargai orang yang lebih tua yang di sekeliling anak. Yang kedua adalah pengetahuan. Ini anak harus tahu apa, guru harus tahu apa, sehingga pada saat guru memberikan materi kepada siswa, itu guru akan memberitahukan apa yang dia tahu,
Sehingga guru harus banyak membaca, harus banyak mencari referensi agar ia tahu banyak hal. Yang ketiga adalah keterampilan. Guru tahu bagaimana membuat sesuatu. Nah, ini juga penting karena di dalam K13 itu ada 3 komponen yang harus diberikan. Bukan hanya pengetahuan saja yang diberikan kepada anak, namun sikap dari guru untuk mengajarkan ke siswa dan juga keterampilan yang dimiliki oleh guru untuk memberitahukannya kepada siswa atau membuat keterampilan-keterampilan agar anak bisa bertahan hidup di kemudian hari itu sangat penting. Nah, pembelajaran saintifik itu ada 5. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima mengomunikasikan. Kita cek satu-satu ya. Pembelajaran saintifik ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, dilakukan dalam proses pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran pada kurikulum 2013. Jadi di RPP itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, di dalam kegiatan inti ini terdapat 5 langkah-langkah ini. Boleh diputar-putar ya, misalnya siswa harus mengumpulkan informasi dulu, selanjutnya menanya, selanjutnya mengamati, menalar atau mengomunikasikan terlebih dahulu juga tidak masalah. Yang penting ada 5 hal ini atau ada 3 dari 5 ini tidak masalah di dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Kita lihat mengamati. Kegiatan mengamati ini mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Jadi anak melihat objek, misalnya anak diajak jalan-jalan, misalnya ke museum, atau kalau tidak bisa berjalan-jalan keluar atau berwisata, guru bisa membawa media ke dalam di dalam kelas agar siswa mengamati sendiri, memegang sendiri, terus mengamati dari dekat, lalu mencari atau meneliti objek itu apa sih yang membuat benda ini atau media ini bisa seperti ini. Mereka bisa meneliti atau mengamati sendiri dari dekat. Menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, dan juga siswa mengamati objek yang akan dipelajari. Kegiatan belajarnya adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang dikembangkan di sini adalah melatih siswa untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, melatih juga ketelitian siswa dan juga mencari informasi. Nah, di sini dalam proses mengamati ini kegiatannya siswa harus mencari informasi dari apa yang diamati tersebut. Yang kedua, menanya. Kegiatan menanya itu kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati tadi, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi, setelah siswa mengamati, siswa diwajibkan untuk bertanya kepada guru, kepada temannya, kepada orang tuanya dari apa yang mereka amati. Misalnya tadi mengamati yang saya bilang dari museum. Nah, anak-anak boleh bertanya kepada gurunya, di museum itu tuh tadi ada benda apa-apa saja dan benda itu asalnya dari mana, atau benda itu terbuat dari apa, kenapa harus ada museum. Nah, anak-anak diwajibkan untuk bertanya mengenai apa yang belum mereka tahu atau mengenai informasi tambahan yang perlu mereka tahu. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh siswa. Jadi siswa itu tidak boleh menjawab pertanyaannya sendiri, jadi guru tidak boleh menjawab pertanyaan dari siswa, tetapi siswa diminta untuk mengumpulkan sendiri informasi-informasi itu dari berbagai buku atau beberapa sumber lain ya. Di sini boleh siswa itu melakukan eksperimen, boleh membaca buku dari buku teks, mengamati objek kembali untuk mencari jawaban dari pertanyaannya sendiri, lalu melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, di sini siswa dituntut untuk
mencari jawabannya sendiri. Ini sesuai dengan teori dari Jean Piaget tentang konstruktivis sosial, konstruktivis kognitif itu berarti siswa membangun pengetahuannya sendiri, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu akan dijawab sendiri oleh siswa dengan mencari jawaban atau mencari informasi sendiri, dengan membaca buku sendiri, dan juga mengamati objek sendiri atau bereksperimen sendiri, sehingga dia mendapatkan jawabannya sendiri. Tentunya jawaban mereka pasti ada salah ataupun ada yang kurang. Tentunya nanti dengan pengawasan guru. Di sini guru tidak banyak menjelaskan. Guru hanya banyak menjelaskan ketika siswa ada yang jawabannya ada yang salah atau siswa ada yang kurang dalam menjawabnya. Yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi atau mengolah informasi. Kegiatan belajarnya adalah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati. Nah, di sini mengolah informasi berarti mendiskusikan dengan teman, mendiskusikan dengan guru. Nah, menalar atau mengasosiasi ini sangat penting bagi siswa. Kalau tadi mengamati mungkin siswa bisa sendiri, bertanya juga siswa bisa sendiri, mencari juga siswa mungkin bisa sendiri. Tetapi mengolah informasi ini atau menalar, mengasosiasi di sini itu sangat penting, karena di sini siswa dituntut untuk saling membuka pikirannya, saling terbuka terhadap sesama, saling mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman dan mencari jawabannya. Di sini siswa dituntut untuk mencari informasi, mencari jawabannya dari hasil yang dibaca tadi. Setelah mereka mengumpulkan, setelah itu siswa harus mengolah informasi itu menjadi informasi yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Nah, menalar atau mengasosiasi ini juga pasti ada yang memiliki sependapat ataupun yang bertentangan, sehingga di sini diwajibkan kepada siswa untuk saling berdiskusi. Nanti ada guru yang mendampingi di sini ya. Pada kegiatan ini siswa akan menalar, yaitu menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah mengomunikasikan. Kegiatan belajarnya adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Pada tahapan ini, siswa mempresentasikan kemampuan mereka mengenai apa yang telah dipelajari, sementara siswa lain menanggapi. Tanggapan siswa lain bisa berupa pertanyaan, sanggahan, atau dukungan tentang materi presentasi. Nah, kalau kita menelisik dari yang awal tadi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, yang terakhir adalah mengomunikasikan. Di manakah peran guru? Hampir tidak ada, tetapi di situ di setiap kegiatan saintifik, guru selalu mendampingi, mulai dari mengamati. Guru ikut juga mengamati, selain siswa juga mengamati. Sampai dengan mengomunikasikan, guru juga tetap harus ada di situ untuk membantu siswa yang mempresentasikan hasil belajarnya itu. Apakah ada yang salah? Kalau yang salah bisa diluruskan, kalau yang benar mungkin diberi reward, kalau yang masih belum lengkap bisa ditambahkan. Nah, itu peran guru ada di sini, peran guru sebagai fasilitator.